Yang ketiga dari maqasid syariah itu adalah kemudian hifdzun nasl, terpeliharanya keturunan. Islam sangat mementingkan agar bagaimana keturunan yang hadir di dalam kehidupan masyarakat muslim itu harus keturunan yang suci dan sehat. Ya, keturunan yang suci dan sehat. Maka lahirlah hukum turunannya apa? Satu, larangan berzina, larangan berhalwat, dua-duaan. Larangan apa lagi? Ya, kemudian tentang aturan haid, menstruasi, kapan wanita itu boleh dicampuri atau tidak. Kemudian aturan tentang pernikahan itu sendiri. Kemudian aturan tentang siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Itu semuanya diatur oleh Islam. Supaya apa? Supaya generasi yang lahir itu ya suci, nasabnya jelas, kemudian apa? Sehat. Maka Islam melarang yang namanya insest, pernikahan sedara. Karena pernikahan sedara itu menimbulkan kecacatan. Ya, jadi diatur, jangan mendekati zina dan maka lihat generasinya lahir itu apa? Generasi yang nasabnya jelas, siapa keturunannya. Bahkan di antara budaya orang Arab itu saling membanggakan silsilah. Namanya biasanya pendek-pendek orang Arab, Muhammad, Hasan. Tapi yang panjang apa? Dinnya dulu. Masih bertingkat-tingkat dari kebanggaan mereka. Apabila mereka itu memiliki leluhur orang hebat, nasabnya itu. Nah, Islam menghargai tentang perkara ini. Coba bayangkan ada satu masyarakat yang lahir, masyarakatnya generasinya asal usulnya nggak jelas, kemudian nggak sehat. Mana bisa diajak untuk bakti? Udah asal usulnya nggak jelas, siapa nasabnya, bagaimana perwaliannya, bagaimana tentang hukum warisnya, nggak cakap-cakap, nggak jelas. Walinya siapa, hukum warisnya bagaimana. Kemudian banyak diliputi berbagai macam penyakit-penyakit. Yang kita lihat penyakit akibat pergaulan bebas dan sebagainya menimbulkan penyakit yang mengerikan ya. Hingga dari sini nggak ada obat. Bisa melarang yang namanya homoseksual dan lain-lain. Itu adalah hukum-hukum turunan. Lihat ada nggak aturan manusia bisa menjamin hifdzun nasl, terpelihara keturunan yang baik. Malah disediakan di mana-mana ATM kondom. Itu kan namanya melegal. Malah melokalisasi prostitusi di lokalisasi. Gimana coba mau menciptakan masyarakat yang baik kalau gitu cara? Ya, jadi itu semua menunjukkan manusia nggak mampu. Manusia itu nggak mampu mengatur hidupnya. Bukan jadi tambah baik, malah jadi tambah rusak, ya, malah jadi tambah berantakan. Ya, kita lihat ayat-ayatnya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara ini. Misalnya, kita lihat di dalam surat ke-17 ayat 32 pertama. Surat ke-17 ayat 32 dikatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina, karena itu satu kejahatan. Bayangkan di dalam Islam itu hukumnya berat, sehingga untuk memelihara keturunan itu sampai ada bentuk hukuman yang sangat berat. Siapa yang berzina dan dia belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali. Barang siapa yang berzina dan dia sudah menikah maka dirajam sampai mati. Coba bayangkan. Kalau bentuk hukumannya kayak gitu, manusia kapanpun di zaman apapun pasti akan berpikir 2 kali selatan. Kalau bentuk hukumannya kayak gitu, cambuk 100 kali atau dirajam sampai mati. Ya kan? Jadi sama yang mana ada hukuman kayak begitu coba yang manusia buat. Sehingga bukannya makin apa? Bukannya makin menurun, makin menjadi-jadi. Karena semua solusi tindakan kriminalitas semuanya penjara. Dipikir penjara itu menjara. Ya, buktinya apa? Seluruh kasus
rumah tahanan hari ini statusnya di mana-mana tuh overload, ya, nggak muat lagi daya tampungnya, udah kepenuhan. Itu tandanya apa? Sistem hukum ini gagal. Artinya angka kriminalitas tidak makin. Iya coba kali-kali tengok bagaimana itu temuan bukan makin menurun. Dan makin menjadi yang konsumsi ada orang tua lah, dinai anak dan sebagainya. Lagi kemarin belum lama kita lihat ada kongres planning dan guys. Ada yang kayak gimana negeri ini kalau diajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kayak gitu dibiarkan. Gimana nggak korup? Itu namanya generasi. Ya banyak. Jadi tentang Natal ini banyak tadi saya katakan tentang perzinahan, tentang haid dan nifas, tentang siapa yang boleh dinikahi dan tidak. Misalnya dalam surat keempat kalau kita lihat itu sana diajarkan kita di dalam surat keempat ayat ke 23. Dalam surat keempat ayat 23 dikatakan apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, nggak boleh ibu kalian dinikahi. Terus sampai ke bawah dikasih tahu siapa-siapa yang dilarang, sampai diatur kayak begitu. Islam atur, kasih tahu tentang siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak. Juga tentang haid, tentang nifas, segala macam semuanya diatur tentang siapa yang boleh dinikahi dan. Nah itu adalah bukti bahwa Islam itu punya tujuan yang sangat besar, ya, apabila ditegakkan. Sementara hukum-hukum lain nggak mampu menjangkau, nggak bisa. Hukum-hukum lain itu tidak menjangkau persoalan-persoalan. Itulah kehebatannya. Terperinci, detail diatur. Itu yang ketiga. Itu tentang